Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bicarakan ini adalah token kripto, bukan koin. Pertumbuhannya sangat pesat. Kalau dia pesat untuk penggunaan yang baik dan benar, maka dia pun bisa pesat pertumbuhannya untuk kepentingan yang negatif dan tidak benar. Selalu berpasangan. Di mana ada sumber kebaikan, maka biasanya di sana pun akan tumbuh sumber kejahatan. Sekali lagi yang saya bicarakan bukan koin tetapi token. Mari saya jelaskan kepada Anda. Sebelumnya, khususnya adalah sebelum ada token, sebelum ada koin, kalau kita berbicara kerjasama di dalam bisnis, caranya sangat relatif simple. Anda bertemu dengan fund manager, orang yang bisa mengolah dana, dan dia punya perusahaan yang membutuhkan suntikan dana. Dan dia mengajak kerjasama kepada Anda. Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah biasanya orang yang punya dana hanya ingin dapat untung saja. Bagi hasil yang benar itu adalah bukan hanya bagi hasil, tetapi bagi rugi juga. Itu yang benar. Penyakit yang ada di umumnya masyarakat yang tidak mau berbagi rugi mendorong para fund manager ini terpaksa harus menawarkan fixed income, penghasilan yang sudah tetap setiap periodenya, dan perjanjian di mana Anda akan mendapatkan untung, tidak ada bagi ruginya. Maka akhirnya Anda pun mau berinvestasi, menyetorkan sejumlah rupiah dengan perjanjian yang sudah disepakati, dan si fund manager ini mengolah dananya di bisnis yang sudah dia miliki, dan sudah menjadi alat untuk meyakinkan Anda sebagai investor dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaannya atau oleh bisnisnya. Sebagian itu dibagikan kepada Anda. Kalau Anda mendapatkan janji dapat 10% per bulan, maka si fund manager ini tentu saja harus mengkalkulasi bisakah menepati janji tersebut. Jika janji tersebut tidak bisa dipenuhi, terjadi one prestasi, maka Anda akan langsung berhadapan dengan si fund manager ini. Ujung-ujungnya adalah selalu masuk ke ranah hukum, dan sudah dipastikan itu adalah kehancuran untuk semua. Saya bicara fakta. Model-model bisnis seperti ini, model-model kerjasama seperti ini, atau model-model pengumpulan dana seperti ini, sekarang bisa berubah polanya. Setelah lahirnya cryptocurrency, dan cryptocurrency tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menciptakan atau membuat crypto token, dan sekarang crypto token ini sudah dianggap sebagai komoditi atau sebagai produk. Ini adalah peluang ini bisa untuk kepentingan yang positif, tetapi bisa juga untuk kepentingan yang negatif. Maka model pengumpulan dana yang sekarang dilakukan oleh para fund manager, siapapun orang yang membuat token, itu adalah esensinya atau substansinya adalah untuk mengumpulkan dana. Maka pelakunya pada dasarnya adalah harus berperan sebagai fund manager. Dengan adanya crypto token ini, yang pertama, peran dia sebagai fund manager pun itu sudah ditutupi. Cenderung dia dikatakan sebagai pebisnis digital. Ini sisi negatifnya. Dengan adanya crypto token ini, Anda tidak akan berhadapan langsung dengan fund manager atau si pembuat crypto ini. Dengan lahirnya crypto token ini, Anda tidak akan mempertanyakan bisnis apa yang diolah oleh si fund manager ini. Dengan lahirnya crypto token ini, yang ini menjadi blur, hampir tidak pernah dibicarakan. Yang ditonjolkan adalah bahwa si fund manager ini adalah pebisnis digital. Dibuktikan dengan dia memiliki token sendiri. Dan Anda yang awam akan menganggap bahwa token yang dia miliki itu luar biasa. Maka saya katakan tidak sama sekali. Silakan Anda dengarkan video saya tentang penjelasan betapa mudahnya dan betapa murahnya cara untuk membuat token. Anggaplah si fund manager ini membuat token di jaringan Tron dan menggunakan smart contract. Smart contract ini adalah sesuatu yang sederhana sesungguhnya, tidak serumit yang dipikirkan oleh orang awam. Jadi dia hanya sebuah program sederhana sekali. Dengan adanya crypto token ini, Anda seolah-olah tidak berhadapan langsung, tidak berurusan langsung dengan si fund manager ini. Pembuat token ini tidak saya sebut sebagai pebisnis digital, dia tetap fund manager.
Karena tujuan dia yang paling substansi dengan membuat token ini adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat. Kenapa Anda tidak akan berhadapan dengan si pembuat token ini? Karena cara Anda mendapatkan untung dan cara si fund manager ini mendapatkan untung itu sudah sangat berbeda. Tidak akan pernah ketemu kalau Anda langsung berurusan dengan fund manager ini. Anda akan dapat untung manakala kondisi ini Anda penuhi. Anda bisa membeli token di harga rendah, dan Anda nanti ketika dapat untung bisa menjualnya di harga tinggi. Itu kondisi yang harus terpenuhi kalau Anda ingin dapat untung. Sedangkan si fund manager pembuat token ini baru akan dapat untung kalau memenuhi kondisi dia menjualnya di harga tinggi dan bisa membeli di harga rendah. Sudah jelas-jelas ini adalah dua kondisi yang kontradiktif. Bagaimana mungkin Anda sesungguhnya bisa berbisnis dengan lawan bisnis yang sumber keuntungannya atau kondisi di mana dia bisa dapat untung berbeda dengan Anda? Maka caranya adalah dimanfaatkanlah crypto exchanger supaya terbiaskan bahwa seolah-olah Anda tidak berhadapan langsung dengan fund manager ini. Crypto token ini adalah pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pasar saja. Si fund manager ini memasukkan tokennya di pasar tersebut dan Anda digiring untuk membelinya di pasar tersebut. Kalau Anda betul-betul awam, maka Anda akan berpikir bahwa token yang ada di crypto exchanger ini tidak ada hubungannya dengan si fund manager. Berarti tujuan membiaskan ini sudah tercapai. Yang pertama, Anda tidak melihat bisnis si fund manager yang real ini apa. Yang kedua, Anda sudah menganggap bahwa kripto yang Anda beli di crypto exchanger ini bukan produknya si fund manager yang membuat token. Duit Anda masuk ke dalam crypto exchanger. Apakah itu bisa mengalir juga kepada si fund manager? Bisa dalam kondisi tertentu. Dalam tahap awal misalnya, duit itu mengalir ke fund manager. Tapi lama-kelamaan ketika si pembeli token di crypto exchanger ini semakin banyak, maka orang-orang di sana hanya membantu sesaat agar si fund manager ini lepas tanggung jawab. Dalam tanda petik, seolah-olah dia memanfaatkan kondisi supply and demand. Padahal yang menjadi penentu utama naik turunnya harga di crypto exchanger ini tetaplah si fund manager pembuat token tadi. Pikiran Anda pun mulai termakan ketika Anda berpikir bahwa naik turunnya harga di crypto exchanger ini murni karena supply and demand. Itu kesalahan yang berikutnya, yang secara sengaja dan tidak sengaja dimasukkan ke dalam kepala Anda. Sehingga si fund manager ini sementara bisa lepas atau melepaskan diri dari beban naik turunnya harga di crypto exchanger. Supaya banyak orang yang mau membeli token tersebut di crypto exchanger, maka dibuatlah tawaran yang menarik, misalnya dengan adanya software. Software ini sebetulnya hanya wallet, apalagi softwarenya dibesar-besarkan sebagai tempat mining. Ini pembodohan yang berikutnya. Token itu tidak ditambang. Ini kok istilahnya membeli software untuk menambang. Ya, software ID miner, apalah istilahnya. Ya. Tidak ada yang namanya software itu. Anda hanya membuat wallet saja sebetulnya. Supaya Anda mau membeli software yang dalam tanda petik ini, maka dibuatlah tawaran yang menarik bahwa token yang sudah Anda beli dari crypto exchanger ini bisa Anda simpan di software tadi atau di wallet, dan Anda akan mendapatkan keuntungan secara periodik. Yang Anda dapatkan itu adalah angka. Dijaminkah angka ini akan terus mengalir? Sangat dijamin, karena memang sudah diprogramkan melalui smart contract, pasti mengalir, karena itu dikerjakannya oleh sistem. Tapi sekali lagi itu adalah angka yang dibuat keren, yang dibuat seolah-olah keren. Token yang luar biasa, menggunakan blockchain, kriptografi dan sebagainya. Angka. Ya, angka itu bernilai atau tidaknya adanya adalah di pasar kripto ini. Ketika perhitungan bisnis yang Anda lakukan ternyata tidak sesuai, maka semua orang yang mengajak Anda, komunitas tersebut akan mengatakan itu kan supply and demand.
silakan dengarkan video saya yang menjelaskan tentang supply and demand itu bisa menjadi kambing hitam. Padahal naik turunnya harga di crypto exchanger ini tanggung jawab si fund manager tadi. Dia bisa membuat harga itu tetap di bawah dan lama untuk naik. Dia bisa membuat tokennya naik dalam waktu singkat, turun dalam waktu singkat. Kuasa itu secara teknis ada di fund manager. Kalau sirkulasi bisnisnya terus seperti ini, maka token tadi belum punya fungsi sama sekali. Anda beli token untuk disimpan di wallet. Setelah itu, token Anda bertambah 3,75%. Kemudian Anda jual di crypto exchanger. Supaya token di crypto exchanger ini ada yang membeli, maka harus ada anggota baru yang mau ikut bisnis ini. Yang kedua sekarang, apakah si fund manager yang membuat token ini bisa mengcover semua kewajibannya dari uang penjualan software yang dia hasilkan, dan dia bebannya adalah kepada setiap orang itu anggap 3,75% pernah bisa mengcover. Bagaimana cara dia melepaskan tanggung jawab tersebut? Sekali lagi, supply and demand di crypto exchanger itu akan jadi kambing hitam. Dan kalau sirkulasinya seperti ini, di mana tokennya belum punya fungsi lain, maka ini adalah money game. Fund manager ini, si pembuat token, baru akan memungkinkan untuk bisa menjaga kestabilan harga di crypto exchanger. Kalau uang yang dia kumpulkan melalui konsep seperti ini, dia olah di bisnis yang dia miliki. Bisnisnya apa? Apakah keuntungan dari bisnis tersebut bisa menutupi kewajiban 3,75%? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu, token, kemudian software, dan adanya crypto exchanger tidak akan bisa bertahan kalau tidak dikaitkan dengan bisnis real yang lainnya. Semua itu hanya sebuah sistem atau sebuah alat untuk pengumpulan dana, bukan bisnis. Hanya Anda melihatnya itu sebagai bisnis karena Anda bisa jadi memang masih awam di dalam dunia crypto token ini. Orang awam itu paling mudah diiming-imingi. Nih lihat orang yang sudah berhasil miliaran per bulan, beli rumah puluhan miliar, ini mobilnya. Kenapa harus pakai flexing begitu? Karena memang tujuannya adalah ada yang ditutupi. Itu model-model dan cara-cara bisnis yang sebetulnya bukan bisnis, tidak objektif sebagai bisnis. Inilah penjelasan bagaimana crypto token itu bisa digunakan sebagai alat untuk membodohi orang banyak. Khususnya adalah orang-orang yang masih awam di dunia crypto token ini. Orang-orang yang mudah tergiur dengan iming-iming yang membuat penilaian objektifnya menjadi mati. Apa yang saya jelaskan ini pada dasarnya hanya satu. Saya dengan Anda adalah saudara. Sebagai saudara harus saling memberitahu satu sama lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.